Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal arifin. Wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqawha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina fi hadzal majlis. ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم المغفور له المعلم وشافي هداني. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومه في الدارين. كما نقول أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أبدانا ويقضي جميع حوائجنا. هذه هي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus sahibul majlis, keluarga besar Ma'arif Kiai Syafi'i Hazani. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 26 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2026. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga bersama itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian minggu kedua di bulan Juli. Membaca kitab Syarah Hikam, insya Allah akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Tanjul Rohilin. Tak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan membaca Syarah Hikam oleh Mu'alif rahimahullah. Kultu, kata Syarah Hikam, kultu, aku berkata, maksudnya berkata ingin apa? Memberikan komentar gitu. Komentar terhadap apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Ya, kemarin kan ada nasihat dari Syekh Abu Thalib Al-Makki. Nah, ini Tuan Musonif ingin memberikan komentar. Kata beliau, hadhil masalah ini, maksudnya masalah apa? Allati tadamanaha kalamu Syekh Abu Thalib Al-Makki. Masalah ini yang terkandung dalam ucapan Syekh Abu Thalib Al-Makki. Apa itu ucapannya Syekh Abu Thalib Al-Makki kemarin? Ada di tengah itu. Kata Syekh Abu Thalib Al-Makki di tengah itu. Ya. Orang Syekh Abu Thalib Al-Makki. Saya bacakan kembali kata-kata beliau ini. Qad ja'alallahu ta'ala wasfal kafirin. Allah telah menjadikan sifatnya orang kafir. Allah Ta'ala yang menjadikan, maksudnya dalam Al-Quran Allah jadikan sifat kafir itu apa tuh? Annahum Idza apa? Dzukirallahu wahdahu ya. Bisyai'in in qawalat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut maka orang kafir itu kan in qawalat qulubuhum ya. Hatinya apa? Hatinya sempit. Kalau nama Allah disebut wa idza dzukira ghairuhu
apabila disebut selain Allah, ya, apa aja dah selain Allah, marihu, mereka itu senang. Ya. Nah, gitu. Nah, itulah sifatnya orang kafir sebagaimana yang ada di Al-Qur'an gitu. Ini kata Abu Thalib al-Makki. Annahum idza dzakara Annahu idza dzukira Allah, kalau nama Allah disebut, apa itu maksudnya nama Allah disebut? Allah itu Tuhan kita, Allah itu Maha Esa. Nah, mereka itu hatinya hatinya sempit. Wa karihu, mereka benci. Ya, tapi wa idza asyraka ghairahu. Tetapi kalau Allah disebut disertai dengan Tuhan lainnya, nah maka orang kafir loh sodaku ya nah itu kata-kata Abu Thalib al-Makki ditanggapi oleh Jabir ini secara hitam untuk ini hadirin masalah ini yang mencakup kalau saya Abu Thalib al-Makki tadi min a'zamil masail. Kata-kata beliau ini termasuk apa? Perkara itu, masalah perkara yang besar yang menunjukkan apa itu? Yang menunjukkan atas sesuatu waktu dia kali. Jadi untuk mengetahui psikosodik dan kilkul kalib, nah ini tadi itu tandanya tuh. Apa itu tandanya tuh? Kalau nama Allah disebut, nah berarti apa? Hatinya nggak suka. Tapi kalau disebut nama Allah beserta lainnya atau yang disebut nama lainnya tanpa Allah, bisa senang. Nah itu ya. Ini menjadi sirke sotek. Sotek itu orang beriman gitu. Kalau orang beriman kalau disebut Allah girang. Tapi kalau disebut lain Allah kita marah. Tapi sebaliknya orang orang kafir. Nah gitu kalau disebut nama Allah dia tidak senang. Kalau disebut lainnya senang. Nah itu menjadi ukuran tuh. Yang menjadi ukuran ala sirke sotek wakil apa? Ahli. Wamin awdohid dalaili. Wamin awdohid dalaili. Nah ini terusan min awdohid dalaili. Wamin awdohid masaili. Ini keterusannya. Jadi apa itu tadi? Perkara yang sangat besar yang menjadi apa itu? Yang menjadi barometer atau min awdohid dalaili di antara dalil yang paling jelas. Di antara dalil yang paling jelas apa itu perbedaan antara orang mukmin sama kafir itu tadi. Kalau orang mukmin disebut Allah girang, ya, kalau disebut lain Allah nggak girang. Nah soalnya orang kafir itu Allah hidayah. Nah kemudian kita lanjut walamma kana qasduna fi hadza at-tanbihu ya. Oleh karena tujuan kita di sini akan apa itu? Ya, memberikan apa? Penjelasan, memberikan apa? Peringatan. Istighnam zikril fawaid. Oleh karena tujuan saya nyarahin ini untuk memberikan penjelasan, maka istighnam zikril fawaidil ajibah. Nah, kita ambil kesempatan untuk menyebut faedah-faedah yang berbeda, faedah-faedah yang mengagumkan. Wal irsi ala rosmil maqasidil gharibah. Saya ya sangat suka untuk apa? Menggambarkan maqasid yang kelihatannya agak asing. Kenapa asing di sini? Liwur batidin biasa zaman. Jadi kalau kita ya di zaman sekarang ini kalau kita berbicara masalah agama dianggap asing ya dengan zaman ini udah rusak. Kalau disebut apa perintah agama sudah betul asing ya kan kata Nabi nanti di akhir zaman agama ini akan asing sama seperti dulu saat agama baru muncul asing nah gitu. Nah nanti di akhir zaman balik lagi itu seakan-akan agama Islam itu asing. Padahal ngomongnya di tengah-tengah mayoritas. Jadi
Gurbatidin kena asingnya ajaran agama biasa namanya. Apa itu? Ar-ruzulu. Disebabkan apa itu? Kalau ajaran agama udah asing, karena ada ruzul wasila'il ruzul, dianggap ajaran agama itu udah rendah. Istilah hudah, karena disebabkan karena apa? Dikuasai itu oleh al-huruf, istilah il-huruf wal jahal berjahal, karena umumnya orang bodoh-bodoh gitu ya. Walaupun mansubi dalam ilmi, walaupun ilmu ustaz ya, walaupun orang itu dinisbahkan kepada ilmu, dijuluki ustaz apa, tapi agama dia nggak tahu. Nah itulah yang menyebabkan ajaran agama itu dianggap apa itu? Asing ya. Padahal orang itu mansubina ilal ilmi, dibilang ustaz ya. Wal fadl, orang yang mempunyai kelebihan. Nah oleh karena di sini maksudnya itu tampil, maka hasunat minna iradu hadil kalimat. Alangkah baiknya saya akan menyebut kalimat-kalimat ini ala jihati dorbil masal, hanya untuk memberikan contoh, nah, supaya paham. Wal iktifa bin nahli anil hilal, nah, cukup ya, cukup saya sebut contoh ya, ya. Tanpa harus menyebut hilal. Hilal itu alasan. Yang malah di muqtada dari muridu saliki, supaya bisa diamalin oleh orang yang itu ya salik. Jadi kalau orang baru mau belajar ilmu tasawuf, mau melakukan tasawuf, itu salik. Kan salik itu baru mau menempuh perjalanan. Tujuannya ilmu tasawuf adalah ma'rifah, mengenal Allah ya, supaya Allah redha. Nah itu dimulai dari awal ya, supaya bisa diamalin oleh murid-murid yang baru jalan, baru mau mengikuti ya, supaya gampang. Kalau pakai disebut alasannya ini alasan itu terlalu dalam, jadi nggak perlu dah. Lihat tahijah min munasahati hobi itu, supaya si murid tadi apa, bisa menempuh ya. Ya, jadi jangan dikasih yang berat-berat, yang gampang-gampang dulu, sehingga dia dapat munasahati hobi ini ya. Nah, dia bisa menerima nasihat ya, ini wa qalbihi Allahul masalik ya, ya. Sehingga jalannya jadi jelas. Wa ala hadzal uslub ya. Apa itu ala hadzal muluk kula kalamin lam tazhar lahu mutawaqatuhu ya. Wa ahmilu ya, wa ahmilu adiya, aku bebani ya, hadzal uslub, apa itu ya, ungkapan ini, yaitu apa, kullu kalam ya, semua kata-kata lam tazhar lahu mutawaqatuhu, yang belum nampak gitu kan. Kalau orang baru belajar belum nampak itu ya, belum nampak mutawaqatuhu ya, kata-kata nasihat ini belum nampak ya, apa itu mutawaqah, yang sesuai. Walam yatimah fi nazarika munasabatu ya, belum sempurna menurut pandangan engkau ya, apa itu penyesuaiannya. Nah, kalau baru-baru kan belum ngerti ya, jadi nggak usah, yang penting ikut itu lah. Litas lama bidzalika minal i'tirad ya, agar supaya si murid tadi jauh daripada i'tirad. Sebab kalau diajarin yang susah-susah ya, baru hanya melangkah udah nyerah ya, kan udah nyerah itu i'tirad. Taklu himmatu, supaya apa tuh ya, apa semangat ya, kalau baru mau mulai ikut. Nah itu jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang, supaya semangat ya, tetap tinggi. Amal ya, kula ubihi ashabul qulubil marad ya, jadi semangat harus tinggi, jangan sampai apa ya, jangan sampai
nanti gagal. Ya, kalau orang yang hatinya masih apa itu? Masih sakit. Maksud sakit itu hatinya kotor. Apa Allah min dzalik. Ya, semoga Allah Ta'ala memaafkan. Ya, dari semua itu bimanihi wa fadlihi, dengan karunia-Nya. Nah, lanjut ini. Ini hikamnya. Satana, apa itu satana? Artinya satana sangat jauh. Ya. Baina mayyastadilu bihi au yastadilu alaihi. Nah ini kalau kita nggak baca salahnya kita paham. Sangat jauh antara murid yang yastadilu bihi dengan apa? Yastadilu alaihi, padahal kan bedanya dengan bihi sama alaihi itu. Ada itu maksudnya, ntar akan diterangkan ya. Sangat jauh perbedaan antara man yastadilu bihi au yastadilu alaihi ya. Jadi urusannya satana baina may yastadilu bihi au yastadilu alaihi. Nah, siapa itu yang yastadilu bihi dan siapa yang yastadilu alaihi? Ya, kemudian ada yang ketiga, ada yang mustadilu bihi. Ada berapa ini? Tiga nih. Ada may yastadilu bihi, ada yastadilu alaihi. Nah, kemudian ada al-mustadil bihi. Oh, apa bedanya? Baik, yastadilu alaihi, al-mustadil bihi, yaitu apa? Man arafal haqqa li ahli, fa asbatal amra min wujudi aslihi. Nah, jadi orang yang apa? Arafal haq, orang yang sudah mengetahui. Arafal haq, orang yang sudah mengetahui. Al-haq li ahli, hak bagi orang yang pantas tuh. Orang yang pantas ya. Fa asbatal amra min wujudi aslihi. Jadi mau diterangin mustadil bihi dulu. Karena di sini yang disebut pertama apa? Mayyastadilu bihi au yastadilu alaihi. Jadi dua ini. Karena siapa itu mayyastadilu bihi? Mayyastadilu bihi artinya orang yang arafal haq. Orang yang sudah tahu. Nah, berarti ini udah mencapai apa? Udah mencapai tinggi nih. Jadi beda antara mustadal bihi arafal haqqa li ahli. Fa'as batal amra min wujudi aslihi, sehingga dia bisa menetapkan perkara min wujudi aslihi. Nah, kalau yang apa itu? Yastadilu alaihi, yang kedua wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Jadi mustadal bihi itu orang yang sudah mencapai apa? Ya, mencapai kedudukan yang tinggi, sudah makrifat. Nah itu beda, sangat beda dengan orang yang baru. Istiqlal alaih itu yang baru tuh. Ya, siapa itu? Min adamil wusul ini orang yang belum sampai. Jadi orang yang sudah sampai itu sangat beda dengan orang yang belum apa? Nah, wa ilah. Nah, kalau kita bilang nggak ada beda gitu, tadi kan beda. Kalau kita bilang sama aja. Kalau tidak itu pamata roba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta
takunul asar yang nanti tawassala ilaihi. Tuh, kalau kita bilang tidak beda sama, maka apa yang terjadi? Maka obat atau yastadilna alaihi. Apabila obat menghilang atau yastadilna alaihi, nah dia baru mencari itu. Wa mata udah apabila jauh atau takunul asar yang nanti tawassala ilaihi. Nah, itu bekas-bekasnya ialah yang bisa menyampaikan. Mana contohnya? Ini syaratnya. Banu Adam fi awwali nas'atihim, manusia fi awwali nas'atihim, pada saat pertama apa? Pertama kali pertumbuhan atau mabda' hobihim, saat pertama kali Allah ciptakan. Wa khurujihim min butuni ummahatihim, kapan kita mulai gitu? Saat kita keluar dari perut ibu kita, ya. Nah, manusia itu ketika baru lahir di dunia mau sukuna bil jahli, ya. Nah, nggak tahu apa-apa, ada mul ilmi, nggak ada kita tahu. Nah, itu pada saat mula kita keluar dari kaum ini. Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim ibu. Saat itu kata Allah, la ta'lamuna syai'an, sedikit pun Allah kamu ketahui. Nah, itu saat kita mula-mula. Cuma inna Allah Ta'ala iktasaba ba'duhum bi khususiyatin. Kemudian ya, tumbuh kembang sampai kita dewasa. Nah, disitulah Allah iktasaba ba'duhum bi khususiyatin inayatin. Allah mengkhususkan sebagian daripada kita ini saat kita sudah dewasa, ada yang Allah berikan khusus, ya, inayatihi, perhatiannya Allah. Wahtarohum, Allah pilih mereka itu min ahlihi, sehingga dia menjadi apa? Menjadi keluarga Allah, maksudnya menjadi hamba Allah yang Allah senang. Di wilayati itu, ya, kena ya, wilayahnya, karena Allah cinta. Jadi kalau waliullah tanya apa itu waliullah, ya, menjadi kesenangan Allah. Wa madzakan, kenapa ini dikasih oleh Allah nih, ya, dikasih kekhususan. Wa madzaka illa li husulil ilmi, karena dia itu punya apa tuh? Punya ilmu. Alladzi tadamanahu qauluhu ta'ala, yang ada di dalam firman Allah. Wa ja'ala lakum, kan tadi itu ayat tadi terus itu habis firman Allah tadi apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, terusannya apa? Terusannya wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata. Kemudian setelah kita dewasa, Allah berikan apa? As-sam'a wal absar, ya, semuanya juga dikasih, ya, pendengaran dikasih, penglihatan dikasih. Tapi kalau mereka yang Allah berikan khususnya, berarti pendengarannya digunakan pada yang semestinya. Wal absar, penglihatannya digunakan kepada yang semestinya. Wal afidah, bahkan Allah kasih hati. Nah, semuanya itu untuk apa itu? Wasilah untuk apa? Yuhaqqiqu lahumun nisbah, supaya terwujud nisbah, yujibu lahum azulbah, yang menyebabkan mereka itu nanti menjadi dekat. Zulfa itu kurba, ya. Itu yang disyaratkan oleh firman Allah, la'allakum apa? Tasbur. Nah, ini kan enggak semua, ya. Jadi walaupun kita sama-sama dulu pada saat keluar itu sama-sama bodoh, nah setelah kita dewasa nggak semuanya yang dikasih ilmu, ada yang dikasih ilmu tadi. Dengan sebab ilmu itu, ya, semua yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, ya. Nah, kemudian ditutup dengan la'allakum tashkurun, pasti itu kalau kamu gunakan berarti kamu menjadi hamba Allah yang apa?
suka ya. Wal afidah demikian juga. Oleh karena itu wajah alahum ala kismain, Allah jadi itu ada dua macam. Makanya tadi kan satan itu sangat jauh ya, antara hamba Allah yang betul. Nah itu maksudnya. Baik, wajah alahum ala kismain dijadikan dua macam. Ada muradin, ada muridin. Muradin ada, kalau muradin ya udah mencapai itu, udah mencapai makrifat. Kalau muridin apa? Yang baru bertindak. Ya, murad kan artinya yang dimaksud, muridin yang bermaksud. Jadi kalau bermaksud kan baru awal. Kalau yang dimaksud, nah itu sudah mencapai makrifat. Ada muradin, ada muridin. Atau dengan kata lain gitu, wa in syi'ta qulta, atau dengan kata lain kamu bisa mengatakan ada majzubin, ada salikin yang baru. Kalau majzubin udah udah sampai tuh majzub ya, udah tertarik. Kan majzubin itu tertarik dengan setrum, tekanan tinggi. Nah, kalau tekanan tinggi udah tertarik tuh, jadi setrumnya Allah kan yang berwala salikin masih jauh. Ilahuma murad, dua-duanya apa? Murad. Wal majzub, tadi kan majzub tertarik ala tahqiq ya. Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala yajtabi ilaihi mayyasha, yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi man yunib. Nah itu firman Allah tuh, yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi man. Nah ini yang betul, yang majzub tuh, yang ditarik. Kan ada wali majzub, ada wali majzub. Nah ini majzub. Wayang diilaihi majzub, Allah berikan petunjuk kepadanya hamba yang ingin kembali itu. Wayang diilaihi majzub. Nah kalau muridun kan yang baru nih. Kalau muridun as-sarikuna yang baru berangkat ya, baru melangkah ilallah fi hari sulukihim ya. Nah mahjubun, nah kalau baru mahjub ya, masih tertutup, belum terbuka ya. Ya, jadi karena masih kotor tuh, hatinya masih kotor ya, perlu nanti ada latihan supaya bersih. Jadi kalau masih baru, masih tertutup amrobihim ya, biru yatil agyani wal azani wal akwan. Jadi sehingga belum bisa melihat melihat apa tuh ya, melihat apa tuh, melihat rahasia ya. Akwan zahirah lam lahum wa mawjudun ladayhim, akwan al-zahirah. Jadi mahjubun an rabbihim. Kenapa dia masih tertutup sehingga dia belum melihat cahaya Allah? Karena kalau orang masih kotor itu yang biru yatil agyar, karena yang dilihat tutupan kotoran. Wal asar wal akwan dohiro, yang dohir yang dilihat ya. Mawjudun ladayhim, yang ada pada mereka, yang dilihat itu yang dohir. Nah sedangkan untuk melihat Allah baik ya, melihat Allah itu nggak kelihatan ya, karena itu lam yarohu. Nah mereka masih belum melihat. Nah fahum yastadiluna biha alaihi, fahum yastadiluna biha alaihi. Nah mereka itu yang masih belum dapat melihat, yastadiluna biha alaihi bihali tauqihim ya. Nah nanti lama-lama akan bisa tuh kalau pakai riyadhah. Kalau semakin lama semakin tinggi. Nah itu ya, wal murad al majzubun. Nah kalau nanti sudah menjadi majzub, baru bisa melihat tuh wajah wal haq fi wajhil karim al aqrab, baru bisa melihat ya. Ya, nurullah wa ta'rifu ilaihim fa'arafuhu bi ya. Wa ta'rifu ilaihim. Nah, nanti ta'rifu ya, ta'rifu dapat wa ta'rafu ilaihim fa'arafuhu, Allah kasih makrifat sehingga mereka itu mengenal Allah. Falamma arafuhu
ala hadzal wajhi injabatil abyar. Nah kalau memang sudah mengenal Allah, barulah tutupan itu apa tuh? Tutupan itu apa? Terbuka. Nah, ya. Malam yaroha sudah tidak lagi terlihat tutupan. Nah ketika itulah yastadillu bihi alaiha fi hali tadallihim, ya. Ketika itulah mereka itu apa? Yastadillu bihi alaiha fi hali tadallihim, ya. Kalau udah tutupannya terbuka, barulah apa? Ya, yastadilluna, mereka mengambil dalil alaiha tuh atas tutupan itu ala tadallihim saat tutupan itu terbuka. Hadza wa alul fariqain. Nah inilah tadi yang dimaksud oleh Tuan musannif itu satana baina ma yastadilu bihi dengan yastadilu alihi. Kalau yastadilu bihi yang sudah mencapai puncak sehingga tutupan-tutupan sudah apa? Terbuka. Kalau yang yastadilu alihi tutupannya masih apa? Masih ada. Nah, harus dihilangin dulu tuh tutupan. Baik. Wa dzalika anna mustadil bihi ala ghairihi ala al-haq. Tadi kan mustadil bihi yang udah mencapai puncak. Mustadil bihi ala ghairihi ala al-haq. Karena dia udah tahu Allah. Al-haq itu Allah. Allazi huwal wujud. Dialah yang wajibul wujud. Allah itu yang wajib adanya. Li ahlihi, ya tentu yang kenal adalah hamba Allah. Hamba Allah yang ahlihi, yang semestinya dia mengenal. Wa huwal muhtas biwasfil kitab. Nah, dialah yang khusus mempunyai sifat apa? Al-kitab. Wa asbatal amral musyaru bihi ila al-athar al-adamiyah min wujudi aslihi al-musyaru bihi ila mu'asir al-mutahaqqi wujudun wal mustadil bi ghairihi alaihi ala aksi madzakarna. Ya. Jadi adanya alam semesta dijadikan dalil atas adanya siapa? Adanya Allah, ya. Adanya alam semesta dijadikan dalil atas adanya apa? Nah, jadi al-asir ada al-asar. Adanya asar menunjukkan adanya apa? Mu'asir. Nah, ya. Jadi kalau nggak ada alam, kalau adanya alam menunjukkan adanya Allah. Karena alam ini nggak mungkin ada kalau nggak ada yang mengadakan. Ala aksi mazakarna li'annahu istadalla bil majhul ala ma'lum. Ya. Sebaliknya, ya, apa yang sudah kita sebut istadalla bil majhul ala ma'lum wa bil ma'lum ala mawjud, ya. Menjadikan yang majhul atas yang maklum, ya. Gitu. Wabil maklum menjadikan yang tidak ada atas apa? Atas adanya. Nah ini sebaliknya, kalau kita menjadikan dalil yang ada menunjukkan apa? Menjadi dalil atas wajibin wujud, ya. Wabil amril kopi ala zohir, ya. Menjadikan sesuatu yang kopi, ya, menunjukkan apa? Atas yang zohir, yang jadi, ya. Nah kenapa itu bagi mereka nggak kelihatan liwujudil hijab? Karena masih adanya apa? Tutupan. Wukufuhu ma'al asbab, ya. Nah, wukufuhu ma'al asbab, ya. Jadi masih terhenti ma'al asbab, ya. Ya. Jadi masih ada sebab-sebab yang menyebabkan hatinya tertutup. Adamu filoihi bil usul, belum mencapai itu, belum mencapai derajat, ya, mencapai derajat yang bisa mendekatkan diri sama Allah. Wa illa famata qawa hatta yastadilla alaihi bil asya'il hadirah, ya. Famata qawa, ya, apabila tutupan itu sudah menghilang, ya, sehingga dia bisa tuh menjadikan sesuatu yang hadir, ya, atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mata wa udah tuh apabila jauh nih hatta takunul asarul qaribah hiyalati tawassala ilaihi
awmata faqada hatta takunul asar mawjudah yallati tadullu alaihi ya. Nah, jadi harus dihilangin dulu segala macam tutupan-tutupan sehingga nanti ya, hatinya terang, barulah ya apa yang adanya makhluk ini menunjukkan adanya apa Allah. Ada pendapat apa, ada kata-kata syair bunyi gini, ajib tuh iman yabgi alaika ya, iman yabgi alaika syahadatan wa anta ladzi tahun ulang masyarakat. Apa tuh? Ajib tuh, aku sangat heran. Ajib tuh, aku sangat heran. Lima yabtaghi alaika syahadatan, bagi orang yang apa? Orang yang mencari kesaksian. Wa anta ladzi asyatahu ulang masyarakat. Ya. Sedangkan kamu itu sendiri apa itu? Ya. Sedangkan kamu itu menjadi saksi. Orang yang nyadar ya, orang yang mencari saksi, sedangkan dirinya itu sendiri jadi apa? Saksi. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran apa? Ya, wafi ampusikum, ya. Wafi ampusikum apa? Apalah tusikum. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, di dalam diri kita ini sendiri sudah ada dalil yang sangat apa? Ya, yang sangat besar atas siapa? Adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afalan tubsirun. Di dalam diri kita ini aja udah ada dalil atas kekuasaan Allah, atas ya, kesempurnaan Allah ya. Belum lagi alam yang ada di sekitar kita. Qala fi lataifil minan, di dalam kitab Lataiful Minan dikatakan wa'lam annal adillata innama tunsabu lima yatul haq la liman yashaduhu. Dalil itu ya, dalil-dalil itu ya hanya apa? Dalil-dalil itu hanya diadakan, ditunjukkan bagi yang nyari hak, nyari Allah. Nah, tetapi kalau orang yang sudah menyaksikan Allah udah nggak perlu apa? Jadi orang yang mencari dalil berarti orang yang baru menempuh jalan, baru nyari dalil. Tetapi bagi orang yang memang sudah menyaksikan, itu nggak perlu apa? Nggak perlu nyari dalil tuh ya. Laliman yashadu, jadi nggak perlu nyari dalil bagi orang yang sudah menyaksikan. Ya, nurullah. Li'anna syahidah wali, karena orang yang lihat Allah udah tidak perlu apa? Tidak perlu nyari dalil-dalil. Kenapa? Wujud syuhud sudah sangat apa? Jelas ya, kelihatan baginya. Nah, ini nggak perlu dia ngambil apa? Dalil. Nah, ini yang dikatakan sudah mencapai ma'rifat. Fatakun ma'rifatu bi'tibari tausilil wasa'il laiha. Ya. Jadi ma'rifat itu dilihat dari apa? Sampai dari awalnya dia udah mencari dalil. Kalau kamu dalil udah nggak perlu dalil lagi. Wasilah udah nggak perlu. Ya, kasababiyatin sebagai sebab. Tuma ta'udu ila nihayatihi daruratan. Kalau udah mencapai puncak secara darurat, ya, nah, maka dalil-dalil tadi sudah tidak diperlukan. Ini omongan panjang lebar itu hanya nerangin antara itu. Jauh katanya antara man yastadilu bihi dengan yastadilu. Siapa man yastadilu bihi? Orang yang sudah mencapai ma'rifat. Kalau yastadilu alaihi yang baru apa? Baru menempuh. Jadi baru menempuh perlu dalil-dalil ya. Nah kalau udah yastadilu bihi, nah udah nggak perlu dalil sebab dia itu sudah mencapai ma'rifat ya. Ya baik. Nah tadi summa ta'udu ila nihayatihi, nihayatiha daruratan. Wa idza kana minal kainat ma huwa waliyun bi wujudihi an iqamati dalilin fal qawmu aula binahu an dalilin minha ya. Nah, wa idza kana minal kainat, ada alam yang sudah tidak perlu ya, tidak perlu ada dalil-dalil karena sangat jelas ya. Fal mukawin gitu,
Kalau alam aja sudah jelas tidak perlu dalil, apalagi mukawwin. Apa itu mukawwin? Yang menciptakan alam semesta ini Allah tuh, Allah lebih utama apa? Nah, lebih utama tidak perlu lagi bikinan andalil dengan bagi orang yang makrifat ya. Udah tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi dalil ya, karena udah ada di matanya ya, udah di matanya, udah tidak lagi perlu dalil. Berbeda kalau orang apa? Kalau orang baru apa? Menempuh jalan untuk ilmu tasawuf. Baik, sedikit lagi. Hatta ya, awal sholat ilaihi sampai sehingga sampai awal dari wamin ajabil ujab wamin ajabil ujab antakunal kainatu muwasilatan ilaihi. Wamin ajabil ujab di antara yang mengagumkan apa? Antakunal kainat alam semesta yang dia lihat ini kalau dia pikirin menggunakan otak itu bisa menyampaikan apa? Bisa menyampaikan mengenal apa? Mengenal Allah ya. Jadi Allah itu nggak perlu dilihat ya. Memang mata kita memang nggak, belum mampu melihat Allah ya kan. Allah itu nurus samawati, Allah itu kan ya sumber cahaya. Sedangkan ya sedangkan cahaya makhluk aja mata kita nggak mampu, apalagi melihat sumber cahaya ya. Nggak usah matahari lah, kalau matahari kan kejauhan, ada matahari, nggak ada yang menghalangi antara kita dengan matahari, nggak ada awan. Mampu nggak kita melihat matahari ya? Kalau matahari jauh, yang dekat aja tukang las ya kan, las itu ada cahaya las. Tukang las aja nggak berani melihat cahaya las. Kalau dia las lewat kemacaan ada itu atau karena itu tukangnya. Berarti kan itu cahaya lah makhluk, apalagi Allah. Nah di sini wamin jadi ucap yang sangat ajaib. Antakunal kainat ini ada makhluk itu kalau kita gunakan otak, makhluk itu bisa menyampaikan apa? Bisa menyampaikan apa namanya? Makrifat. Jadi Allah itu kalau kita mau kenal itu nggak perlu kita lihat, cukup kita lihat apa? Ciptaan ya. Kalau mau menggunakan akal sehat. Dulu ya, sebelum Jepang bisa bikin jam tangan kan, siapa yang mula-mula? Swiss. Jadi setiap ada jam tangan made in Swiss, ada jam tangan sangat bagus ya, jalannya akurat. Walaupun saya belum pernah lihat yang bikin, saya udah bilang ini yang bikin ini luar biasa. Nah, dari mana tahunya luar biasa? Karena itu belum pernah lihat orang yang bikin. Dari apa itu? Nah, dari jam tangan yang dibikin. Nah itu. Demikian juga Allah. Jadi kainatu alam kalau kita gunakan akal itu bisa menyampaikan ilahi kepada mengenal Allah. Falaisa laha dzalika min haitsu dzatiha, lakin huwa allazi walaha rutbatan tauhid. Ya. Jadi laisa dzalika min haitsu dzatiha. Ya. Bukan artinya zatnya kaum itu, lakin huwa allazi walaha rutbatan tauhid. Artinya alam itu yang nanti akan menyampaikan bahwa sholat dia akan sampai. Fama wasala ilaihi wairu ilahiyatihi. Fama wasala ilaihi wairu ilahati. Lakinnal hakim huwa wadi'ul asbab. Ya, jadi Allah lah yang menjadikan apa? Sebab ya, itu. Kalau kita menggunakan akal dengan sebab tadi bisa menyampaikan apa? Menyampaikan kepada musafir. Wahia iman waqafa indah. Nah, bagi orang yang mau apa itu? Memikirkan, waqafa itu memikirkan. Nah kalau otaknya kalau didengkul tahu kan, orang tahu bilang kalau orang otak nggak dipakai gimana? Bagi orang yang tidak menggunakan otak ya, nah dia nggak akan apa itu? Walam tentu kudratuhu ainal hijab.
Jadi tutupannya masih tetap ada sehingga dia belum mengenal Allah. Nah, jadi mengenal Allah ya dengan cara apa? Dengan kita memikirkan apa? Makhluk ciptaannya. Dengan perantaraan sabab itu nanti kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian matan yang berikutnya yunfik zu sa'atin min sa'atih. Ya, ini firman Allah diartikan dengan arti ilmu tasawuf. Ya, sementara kalau kita baca tafsir kan yunfik zu sa'atin min sa'atih itu biasa ya, kepala keluarga suami ya, wajib memberikan nafkah kepada anak ini ya, sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan kadar ekonomi gitu. Itu arti ilmu tafsir, tapi di sini diartikan dengan ilmu tasawuf. Apa artinya lion fikdu saatnya min saatnya ya, jadi bukan ilmu tafsir tapi dari sudut ilmu tasawuf. Wallahu a'lam bishawab.